Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya hari ini untuk pertemuan rutin P2K2. Sebelum saya mau menyampaikan materi saya hari ini, saya akan mengulang materi sampai ibu-ibu ingat itu kalau materi yang sebelumnya tentang kekerasan terhadap anak. Yang hari ini yang ingin saya sampaikan tentang penelantaran Anak. dan eksploitasi anak. Oke? Nah, apa tidak diurus, tidak diperhatikan. Terus apa lagi, Bu? Masa bodoh. Penelantaran anak. Jadi tidak dilakukannya kewajiban atau tanggung jawab orang tua atau mengasuh dalam memenuhi kebutuhan dasar anak baik fisik, psikis, rohani maupun sosial. Anak terlantar adalah anak yang karena suatu sebab orang tua melalaikan kewajiban sehingga kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi dengan wajar secara rohani, jasmani maupun sosial. Kepada anak. Ini Bu apa Bu? Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman dan bergizi. Yang kedua, tidak diberikannya tempat tinggal dan pakaian yang layak. Tidak pernah diberi waktu dan kesempatan untuk bermain. Tidak diizinkan untuk sekolah, tidak melakukan imunisasi terhadap anak, tidak ke posyandu untuk menimbang berat dan ukur tinggi badan, tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain, baik dan buruk, tidak mengajarkan untuk menghargai dan dari orang atau berhubungan dengan orang lain, ditinggal sendiri, didiamkan dalam kurun waktu tertentu, tidak dipedulikan. Itu contoh-contoh penelantaran. Nah, sekarang saya ingin tahu dari ibu-ibu nih, kalau ini contoh-contoh penelantaran, akibatnya apa kepada anak? Sekarang dampak akibatnya. Nah, ini akibat penelantarannya tadi itu, Bu. Kalau itu contohnya, sekarang akibatnya akhirnya anak yang kita telantarkan tadi yang ibu sampaikan bisa putus sekolah, kurang gizi, bisa celaka, luka, sakit, digigit binatang segala macam, kemampuan bahasanya rendah karena dia kurang kosakata, perhatian ibu, anak merasa tidak aman, susah bergaul, mengalami masalah penyesuaian diri pada masa yang akan datang. Dan sekarang cara mencegahnya gimana ibu-ibu? Supaya anak itu tidak telantarkan. Perhatian, benar. Masuk-masukkan yang baik kepada anaknya. Jadi itu benar ibu semua. Jadi ini memenuhi kebutuhan dasar anak. Jadi apa yang dibutuhkan itu haknya dia itu kita terpenuhi, seperti sekolah segala macam itu kita penuhi. Salah satu mendidik anak tentang apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, memperhatikan pergaulan anak, memperhatikan perkembangan anak. Yang pertama masalah penelantaran, apa itu pengertian penelantaran anak, kemudian contoh-contoh penelantaran, akibat penelantaran, dan ini adalah cara mencegah penelantaran. Kemudian yang berikutnya adalah kita membahas masalah eksploitasi terhadap anak. Sebelum saya ngomong eksploitasi terhadap anak, pernah nggak ibu-ibu itu menyuruh anak membantu keluarga? Oh ya, Bantu dari apa ya, ya? tapi dalam waktu nyuci piring, nyapu. Namanya perempuan Kita nonton film sebenarnya. Kami mengambil batu dari sungai, memasukkannya ke dalam kereta sorong, dan adik perempuanku membantuku mendorong ke darat. Dari kemudian kami Diceritakan apa, Bu? Bisa enggak Ibu simpulkan apa yang diceritakan dari video yang saya setelkan tadi? Eksploitasi Oh, anak. jadi intinya eksploitasi anak itu apa, Bu? Memaksakan anak sebelum usia, memaksakan kerja anak sebelum usianya. Memasarkan anak bekerja Bekerja sebelum usia, usianya. berarti masih usia muda ya, Iya, ibaratnya usia ini sekolah. misalkan anak di bawah umur itu kan eksploitasi. Bisa enggak memberikan contoh eksploitasi yang memanfaatkan tubuh anak? Meminta-minta? Meminta-minta lagi meroleh keuntungan materi maupun imaterial. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa,
penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindah atau mentransplantasi organ, jaringan tubuh, atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materi maupun imaterial. Jadi dengan ibu-ibu pertemuan seperti ini, ibu-ibu bisa ngerti nih, pun umpamanya ketemu dengan hal seperti ini, ibu bisa lapor ke pendamping. Kalau atau ke ibaratnya pendamping. kayak anak-anak gitu kemauannya sendiri ingin bantu orang tua gitu. Ya kayak zamanku dulu lah, cari kelapa, kayak gitu. Iya, enggak apa-apa Bu, namanya membantu. Apalagi Bu? Waktu bermain terbatas. Waktu bermain terbatas. Seperti ini kesimpulannya, anak itu akan putus sekolah, bener. Perkembangan fisiknya anak itu akan terganggu, kemudian menjadi penakut, murung, dan menarik diri. Kemudian anak akan terkena PMS. Ini penyakit menular seksual. Ini penyakit HIV/AIDS. Kemudian tidak punya masa depan, kehilangan cita-cita. Kemudian anak berpotensi mengulang kembali eksploitasi yang sudah dialami. Anak kehilangan percaya diri. Kemudian anak dapat terluka, sakit-sakitan, celaka. Anak tidak punya waktu bermain, anak akan stres, tertekan, anak akan terpisah dari keluarga dan lain-lain. Ya, jadi ini akibat dari eksploitasi. Ada di antara ibu-ibu di sini yang anaknya alhamdulillah sudah masuk kakak semua anak-anaknya, alhamdulillah. Karena itu sebagian dari cara mencegah eksploitasi anak, Bu. Ya, pencatatan kelahiran, memiliki akte kelahiran, mendaftarkan anak pada kartu keluarga merupakan salah satu cara mencegah eksploitasi terhadap anak. Karena identitas anak itu sudah ada. Suruh bekerja yang mengganggu kegiatan bermain dan belajar. Kemudian tidak membiarkan anak bersama orang dewasa tanpa pengawasan. Kemudian melatih anak untuk tidak melayani orang yang tidak dikenal, tidak mudah mempercayai janji-janji orang lain, memberitahukan anak untuk waspada pada iming-iming pekerjaan dan gaji besar di kota, tidak menikahkan anak sebelum usia 18 tahun, kemudian tidak membiarkan anak bermain dengan HP, internet tanpa pengawasan, menanyakan kepada anak tentang kegiatan yang dilakukan dan dialami. Nah, ini adalah tidak memenuhi hak-hak anak. Jadi yang tadi yang sudah kita bahas, kalau kita tidak memenuhi, termasuk kita sebagai orang tua, penelantaran anak. Sebagai orang tua, kita harus melakukan pencegahan terhadap penelantaran. Kemudian yang ketiga, segala bentuk pemanfaatan anak untuk mendapatkan keuntungan materi maupun bukan materi adalah eksploitasi anak. Dan yang keempat, orang tua wajib melakukan pencegahan terhadap eksploitasi anak. Jadi dari yang kita sampaikan tadi, penelantaran dan eksploitasi, kunci daripada pertemuan ini adalah ini yang harus kita terapkan pada diri kita masing-masing. Nah, kali ini saya rasa sudah cukup ibu-ibu semua tentang penelantaran dan eksploitasi anak. Saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu semua yang telah hadir. Jangan lupa bulan depan terkait masalah jadi ada pengelolaan keuangan, dan yang kedua adalah perencanaan untuk memulai usaha. Ya, oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf ibu-ibu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.